Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ari Purwadi Channel, tempat kita ngobrolin banyak hal. Kali ini kita akan ngobrolin tentang pentingnya tertib administrasi dokumen tanah yayasan. Ini sudah sering saya jumpai di ketika saya menghandle masyarakat terkait dengan yayasan. Seperti apa pembahasannya? Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, karena subscribe sangat membantu channel ini untuk terus berkembang. Nah, kita akan ngobrolin sedikit overview kenapa saya mengangkat tema ini. Jadi pentingnya tertib administrasi dokumen tanah yayasan itu. Ini setidaknya ada dua kasus yang menurut saya sangat rumit, kemudian sangat memengaruhi bagaimana perjalanan dari operasional sekolah tersebut. Kebenaran dua kasus ini adalah yayasan yang dia menjalankan mengoperasikan sebuah sekolah. Oke, jadi yang pertama ada sebuah yayasan. Jadi ketika pertama bangunan itu dibangun, bangunan sekolahan itu dibangun, itu berada di atas sebidang tanah yang oleh pemilik tanahnya, pemilik di sertifikat tanahnya SHM, ya kita ambil contoh namanya Ari gitu ya. Jadi sekolah A tersebut, bangunan sekolahnya berdiri di atas bidang tanah SHM milik Ari sebagai contoh. Nah, sama Ari ini sudah diwakafkan ke sekolah tersebut, kepada yayasan tersebut. Kemudian seiring berjalannya waktu, pihak yayasan tidak menindaklanjuti, tidak mengurus proses balik nama sertifikat tanahnya menjadi atas nama yayasan, tidak mengurus dokumen-dokumen wakafnya. Berjalannya waktu terus berjalan, sekolahan juga semakin berkembang, semakin banyak siswa yang mendaftar, semakin banyak gedung yang dibangun di situ. Nah, berjalanan waktu ini, Bapak Ari ini sebagai pemilik tanahnya ternyata meninggal dunia. Kemudian dari situ mulai terjadi mulai memikirkan, pihak yayasan mulai memikirkan untuk dokumen tanahnya ini dipindahkan namanya menjadi atas nama yayasan. Nah, di situ keruwetan mulai muncul gitu, karena pihak yayasan tidak memiliki dokumen tertulis tentang wakaf dari Bapak Ari yang namanya ada di sertifikat tanah ini gitu. Sementara sertifikat tanah aslinya ini masih dipegang oleh keluarga. Berjalannya waktu ternyata tidak terjadi titik temu. Jadi Bapak Ari ini punya banyak putra, dan beberapa putranya tidak menyetujui kalau tanahnya diwakafkan. Akhirnya kan kerumitan mulai muncul gitu kan. Di satu sisi dulu pemilik tanahnya sudah mewakafkan, tapi ternyata karena satu dan lain hal tidak diurus surat wakafnya, tidak segera dibalik nama, dan ketika sudah meninggal baru pihak yayasan berinisiasi untuk mengurus dokumen-dokumen tanahnya. Nah, di sini pihak yayasan kan tidak punya bukti apapun gitu kan, tidak ada hitam di atas putih bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan oleh pemiliknya kepada yayasan gitu kan. Dalam kondisi seperti ini tentu ahli waris, anak-anak dari nama yang ada di sertifikat tanah ini tentu lebih punya hak atas tanah tersebut, karena secara hitam di atas putih, secara tertulis juga anak-anak tersebut yang merupakan putra-putri dari bapak yang sudah meninggal gitu kan. Jadi ya anak-anak ini ahli warisnya gitu. Jadi secara kekuatan hukum pihak yayasan tetap kalah gitu kan. Nah, hal ini tidak akan terjadi jika pihak yayasan menyusun tertib, membuat dokumen-dokumen wakaf ini tertib administrasi sejak awal gitu. Dalam perkembangannya kan akhirnya mungkin saya mencontohkan ini bangunan sekolahnya, kemudian ini buku ini adalah
buku ini adalah bidang tanahnya gitu ya. Jadi pihak yayasan kondisi saat ini memiliki bangunan ini tapi tidak memiliki tanah ini gitu. Nah, dalam perjalanan waktu kan akhirnya ahli waris atas tanah tersebut yang lebih kuat gitu kan kedudukannya gitu. Lebih kuat kedudukannya sebagai pemilik tanah dalam hal ini gitu kan. Nah, pihak yayasan dalam menjalankan operasional dari sekolah tersebut tentu memiliki kekhawatiran ketar-ketir gitu. Maksudnya sertifikatnya kan masih dipegang ahli waris gitu. Jangan-jangan nanti kalau misalnya tiba-tiba dijual, kemudian sudah laku, tiba-tiba sama pemilik barunya melakukan pembongkaran terhadap bangunan tersebut, kan pihak yayasan yang kalah gitu kan. Jadi dalam menjalankan operasional sekolah tersebut, pihak yayasan dipenuhi dengan berbagai kekhawatiran gitu, karena di sini yang lebih punya kekuatan, yang lebih powerful adalah pemilik tanahnya gitu, ahli waris ini gitu kan. Dan ini bukan banyak ya, tapi saya sudah melihat terjadi di setidaknya lebih dari dua sekolahan gitu. Nah, ketika tertib administrasi sejak awal, hal ini kan tidak mungkin terjadi gitu, tidak akan terjadi gitu. Jadi misalnya ada yang wakaf tanah ke yayasan, segera urus dokumen wakafnya, setidaknya ada hitam di atas putih, dan itu mengurusnya kan melalui Departemen Agama kabupaten atau kota gitu kan. Dan setelah diurus pun nanti juga di sertifikat akan tertulisnya tanah wakaf gitu. Jadi itu yang menjadi pegangan, nanti sertifikat aslinya bisa dipegang sama yayasan, sertifikat tanah wakaf tersebut sebagai pegangan yayasan untuk ke depan gitu. Jadi mungkin kita flashback sedikit ke pembahasan saya sebelumnya tentang bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan ini salah satunya adalah yayasan. Yayasan itu badan usaha berbadan hukum, ya kan? Jadi dia sudah diperlakukan sebagai sebuah objek hukum gitu. Dia sudah sangat berhak mendapatkan harta yayasan ini gitu. Jadi misalnya punya tanah, bisa sertifikatnya menjadi atas nama yayasan, dan itu akan tertulis hak guna bangunan gitu. Ketika dia punya mobil atau punya aset yang lain juga bisa menjadi atas nama yayasan. Jadi yayasan ini tidak hanya mempunyai akta pendirian ataupun akta perubahan terakhir saja sebagai tanda bahwa dia lahir atau kepengurusannya, anggotanya seperti apa gitu kan di akta. Ketika yayasan ini punya harta juga, dia bisa melakukan pengurusan dokumen untuk aset-aset yang dimiliki oleh yayasan gitu. Jadi misalnya tadi sebidang tanah ini tanahnya sudah dibalik nama kepada yayasan menjadi hak guna bangunan, kemudian dia membangun bangunan di atas sini. Nah, bangunan ini juga menjadi bangunan ini juga tentu saja karena uang yang dipakai juga uang yayasan, ya bangunan yayasan gitu. Nanti kalau misalnya mau legal bisa dimintakan IMB atas gedung sekolah ini gitu. Jadi benar-benar yayasan tersebut punya tanah dan juga punya bangunannya. Nah, bagaimana dengan yang tadi? Yang tadi itu kan berarti dia memiliki bangunan tapi tanahnya masih atas nama pemilik lama kondisi saat ini, tapi bukan tidak mungkin nanti akan dipecah kepada ahli waris yang banyak itu gitu. Jadi statusnya itu bisa diikat oleh pihak yayasan untuk mencari aman sebenarnya dengan melakukan surat meminjam tanah dari para ahli warisnya ini atau surat sewa gitu. Dan di situ ada durasinya. Kalau misalnya meminjam tanah berapa lama sampai tahun berapa, kemudian kalau misalnya menyewa juga berapa lama sampai tahun berapa, dan harganya berapa per tahunnya gitu ya. Well, nanti akan saya susunkan bagaimana format surat meminjam tanah ataupun surat sewa tanah ataupun surat wakaf ya. Nanti bisa di download di Google Drive yang akan saya taruh
di kolom description box. Tapi kalau untuk surat wakaf ini sebenarnya disusunnya itu oleh Departemen Agama gitu kan. Tapi mungkin untuk awal-awal pihak yayasan itu belum yang benar-benar melakukan penyusunan, mengundang Departemen Agama atau mengundang notaris atau apa gitu kan. Nah, kalau misalnya belum sejauh itu bisa dilakukan paling tidak secara tertulis hitam di atas putih yang formatnya akan saya taruh di kolom description box. Untuk tertib administrasi ini sangat penting banget teman-teman, terutama yang bergerak di lembaga-lembaga yang berbentuk yayasan ya. Jadi harus tahu bagaimana kedudukan bangunan tersebut, apakah berada di tanah punya yayasan atau dia punya orang lain gitu. Kemudian tertib administrasi juga sebenarnya tidak hanya untuk yayasan yang menerima wakaf saja. Ketika yayasan itu, tadi kan contoh yang pertama ya, ini contoh yang kedua, kita masuk contoh yang kedua. Ketika yayasan itu mengumpulkan uang, kemudian dia punya banyak uang dan akhirnya membeli tanah. Nah, dari awal jual beli tanah ini harus benar-benar dipantau oleh siapa gitu. Ini kan pertanyaan yang ada di banyak orang gitu ya, karena mau nggak mau memang kita harus paham bahwa admin yayasan, admin yang ada di sekolah-sekolah atau yayasan tadi ya, itu biasanya mereka kedudukannya sebagai karyawan saja gitu. Mereka secara kedudukan dan kewenangan memang tidak se-powerful nama-nama yang ada di dalam akta pendirian yayasan atau akta perubahan terakhir yayasan gitu. Nah, yang berkewajiban penuh untuk mengurus dokumen-dokumen, memantau, berinisiasi, memantau, mengurus ini adalah nama-nama yang ada di akta pendirian yayasan ataupun akta perubahan terakhir yayasan. Itu benar-benar tanggung jawab mereka gitu. Jadi misalnya ada pendiri yayasan, kemudian ketua, sekretaris, bendahara, wakil mungkin atau pengawas. Nah, mereka berlima ini yang berinisiasi untuk segera memproses balik nama sertifikat tanah ini yang diwakafkan atau dibeli menjadi atas nama yayasan gitu. Jadi mereka melakukan rapat, mereka memantau ini siapa yang akan menjadi penanggung jawab nama di dalam sertifikatnya, dibuatkan surat gitu ya, surat penunjukan dari yayasan, misalnya ditunjukkan kepada ketuanya yayasan tersebut, membuat surat tertulis ke ketuanya bahwa Bapak Ketua ini diutus sebagai penanggung jawab nama di sertifikat tanah milik yayasan nanti gitu. Nah, ketika dokumen itu dimasukkan ke pertanahan ataupun ke pemerintah kabupaten, kalau misalnya belum kering gitu ya, masih sawah, itu kan harus lewat pengeringan dulu. Ini dipantau juga daftarnya juga atas nama Bapak Ketua ini yang sudah ditunjuk oleh yayasan, kemudian untuk atas nama yayasan gitu. Kenapa ini penting banget? Ini karena ketika melakukan pendaftaran di awal itu akan linear dengan sertifikat yang terbit di akhir gitu. Jadi ketika di awal sudah didaftarkan untuk atas nama yayasan, itu sampai akhir pun tim administrasi dari pemerintah akan memperlakukan itu sebagai sebuah produk untuk yayasan, bukan sebuah produk untuk person. Nah, ketika didaftarkan atas nama person akan diperlakukan sebagai produk untuk person. Tentu saja runutannya berbeda gitu kan. Ketika didaftarkan atas nama person, ini yang kita harus berhati-hati gitu ya. Ini sikap dari kehati-hatian pihak yayasan juga. Ketika didaftarkan atas nama person, nanti sertifikat yang baru itu akan terbit atas nama person gitu. Katakanlah tadi Bapak Ketua atau sekretarisnya atau bendaharanya gitu kan. Nah, nanti hal itu juga sama aja gitu. Ketika terbit didaftarkan atas nama person, sertifikat yayasan ini katakanlah atas nama ketuanya, ya kan? Dan dia hak milik karena benar-benar person gitu.
Statusnya sama. Jadi bangunan sekolah tersebut berada di atas tanah milik person, milik bapak ketuanya ini gitu. Kan kita tidak tahu bagaimana sifat manusia ya. Maksudnya kan nggak ada jaminan pihak yang akhirnya namanya dipakai oleh yayasan ini di kemudian hari kooperatif gitu, bakal mudah diajak kerjasama gitu kan. Itu ada juga satu sekolah yang seperti itu gitu. Ini contoh yang tadi yang kedua. Jadi ada sekolah, dia punya banyak uang, akhirnya membeli tanah. Nah, tanah ini sudah proses alih fungsi. Kemudian ternyata keterangan dari pihak sekolahnya ini mau didaftarkan atas nama kepala sekolahnya gitu. Tapi sikap kehati-hatian dari pihak yayasan kan sudah mulai jalan gitu kan. Mereka ingin dibalik namanya ke atas nama yayasan gitu. Itu sesuatu yang memang harus dilakukan gitu. Jadi kalau misalnya itu memang harta milik yayasan ya didaftarkan, dibalik namanya juga langsung ke atas nama yayasan. Dari awal sikap kehati-hatian ini harus dilakukan oleh tadi terutama nama-nama yang ada di dalam akta pendirian ataupun akta perubahan terakhir. Kenapa? Sekali lagi pihak karyawan yayasan itu mohon maaf memang secara kedudukan, secara kewenangan mereka tidak sepowerful nama-nama yang ada di dalam akta pendirian ataupun akta perubahan terakhir yayasan. Jadi kalau misalnya yayasan tersebut baru sebatas akta pendirian ya yang jadi patokan itu gitu. Tapi kalau sudah pernah melakukan perubahan yang jadi patokan adalah akta perubahan terakhir. Siapa saja yang nama-namanya tertuang di dalam akta itu yang harus saling mengawasi, harus saling cross check, harus saling mendorong gitu ya, mendorong karyawannya untuk melakukan balik nama gitu dan balik namanya dipantau gitu. Oh, ini harus atas nama yayasan gitu. Itu contoh yang kedua gitu. Jadi beli pakai harta yayasan tapi ketika balik nama mau atas nama kepala sekolahnya gitu. Itu sesuatu yang harus menjadi kehati-hatian orang-orang di dalam yayasan itu gitu. Karena kita tidak tahu, sekali lagi kita tidak tahu sifat manusia bagaimana di kemudian hari. Mungkin saja beliaunya tidak kooperatif, yang itu akan menyulitkan dari yayasan itu sendiri gitu. Kemudian ada contoh lain, ini juga sudah terjadi gitu ya. Dulu sama yayasan dia punya bangunan sekolah di atas sebuah tanahnya ini sama ahli warisnya dijual. Kemudian tiba-tiba datang bulldozer gitu ya untuk menghancurkan bangunannya karena status tanahnya udah dijual dan mau dijadikan perumahan gitu. Sementara pihak yayasan sama sekali tidak mengetahuinya gitu kan. Ini kan kasihan banget, kasihan pihak yayasan, kasihan terutama juga siswa-siswi di sekolah tersebut gitu, bagaimana nasibnya gitu kan. Kemudian yang pasti juga ketika tertib administrasi ini benar-benar pihak yayasan dan juga siswa-siswi yang ada di situ terjamin perlindungan ketika menjalankan program belajar mengajar dan juga bagaimana ke depan gitu. Jadi tidak main dibongkar aja gitu kan, sesuatu yang sangat ironis dan sangat sedih gitu. Saya mendengarnya aja sangat sedih gitu kan. Well, itu tadi teman-teman untuk pembahasan kali ini dari saya tentang pentingnya tertib administrasi dokumen tanah yayasan. Kalau ada pertanyaan silahkan untuk drop komen di kolom komentar. Kalau ada hal yang harus direvisi silahkan juga jangan sungkan untuk drop komen di kolom komentar. Kalau suka silahkan share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa subscribe. Saya Ari Purwadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.